Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para penonton. Perkenalkan, saya Ali Afnan Kolopaking dari kelas 12 TKV 1. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan dokumen perancangan app UI UX, user flow, wireframe, hingga Figma prototyping. Nah, video ini berdasarkan tugas uji kompetensi DKV tahun 2025, yaitu pada dasarnya adalah membantu UMKM dari segi desain, marketing hingga videografi. Nah, di sini saya mulai di dokumen perancangan. Di sini diawali dengan nama saya, kelas, kemudian nama UMKM-nya adalah Yumeko Bakery and Pastry. Di sini ada bagian pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan untuk pemilik UMKM. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisnis ini didirikan mulai pertengahan 2020. Kemudian yang membedakan Yumeko Bakery and Pastry berbeda dengan produk lain adalah harga yang terjangkau namun kualitas dan rasa yang tidak murahan. Saya jelaskan kembali mengapa begitu, karena tentunya Bu Yuliansyah sendiri ini sendiri dalam mengerjakan usaha ini. Selain itu juga karena homemade, dibuat di rumah sendiri sehingga tidak ada biaya sewa bangunan apapun, sehingga uang yang dikeluarkan itu tidak dan hanya untuk bahan-bahan makanan itu sendiri. Kemudian target utama pelanggan Anda adalah teman dekat dan tetangga sekitar rumah. Karena untuk saat ini Bu Yuliansyah sendiri atau biasa dipanggil Bu Yuli memang belum terlalu menyebarluaskan marketingnya hingga misalnya ke jenjang kota atau bahkan nasional. Namun hanya ke teman-teman dekat saja dan tetangga sekitar rumah. Kemudian karena di sini kita akan menjelaskan UI UX, jadi tentunya kita perlu pertanyaan mengenai kebutuhan digital. Jadi di sini saya menanyakan Bu Yuliansyah mengenai tujuan memiliki website, yaitu tujuan utamanya sebagai tempat untuk mempromosikan usaha. Kemudian fitur apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah website, yaitu katalog produk lengkap dengan deskripsi produk, laman untuk foto atau video promosi, dan tempat untuk menghubungi nomor untuk pemesanan produk. Terakhir, apakah Anda ingin menyediakan opsi pengiriman atau COD? Jawabannya adalah menyesuaikan pelanggan. Oke, saya jelaskan ya untuk bagian poin B ini. Jadi karena Bu Yuliansyah sendiri belum terlalu familiar dengan apa itu website, saya sendiri sempat menjelaskan kalau website itu memiliki banyak kegunaan. Dan di sini Bu Yuliansyah memilih untuk menggunakan website sebagai tempat untuk mempromosikan usaha, dan juga saya izin menambahkan untuk menjual produknya di website tersebut. Nah, untuk fitur tentunya jika ingin menjual sebuah produk tidak lengkap apabila tidak ada katalog produk dengan deskripsi produk. Kemudian untuk mempromosikan juga pasti perlu laman untuk foto atau video promosi. Dan karena Bu Yuliansyah ini hanya melayani melalui pemesanan via WhatsApp, sehingga diperlukan tempat untuk menghubungi nomor untuk pemesanan produk. Kemudian untuk yang terakhir, opsi pengiriman atau COD, Bu Yuli sendiri dari awal mulai bisnis ini memang menyesuaikan pelanggan. Apabila pelanggan hanya bisa transfer, dipersilakan, bayar langsung atau COD pun dipersilakan. Kemudian kita masuk ke poin C, di mana saya menanyakan berbagai macam kendala yang sudah dialami atau yang sedang dialami oleh Bu Yuli saat menjalankan usaha tersebut. Yang pertama, apa kendala terbesar Anda dalam menjual produk secara online? Dan kemudian, apakah ada hambatan dalam penggunaan teknologi atau pengelolaan website? Nah, di sini saya izin menjelaskan dari awal sampai akhir. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalau memang Yumeko Bakery and Pastry ini belum mencapai target pasar yang luas, lagi-lagi hanya di teman dekat dan tetangga sekitar rumah. Sehingga memang salah satu kendala yang paling jelasnya adalah susah mencapai pasar yang luas. Kemudian untuk hambatan dalam penggunaan teknologi, karena memang Bu Yuli sendiri belum terlalu memahami teknologi terutama website, jadi memang jawaban yang paling jelasnya adalah belum betul memahami teknologi dan pengelolaan website. Kemudian untuk poin D adalah pengalaman dari pelanggan. Dan selama Bu Yuli berbisnis dan membangun usaha sendiri, alhamdulillah belum ada keluhan dari pelanggan terkait misalnya cara membeli produk. Kemudian untuk pelayanan khusus memang hanya menyediakan testimoni namun tidak pernah untuk video resep. Karena resep sendiri itu hanya diketahui oleh Bu Yuli itu sendiri. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tanyakan ke Bu Yuli sendiri, saya bisa menyimpulkan dan bisa membagikannya ke dokumen persiapan ini. Yang pertama ada temanya tentunya adalah makanan, karena memang usahanya adalah di bidang food and beverage.
yang mana fokus pada marketing dan menampilkan produk-produk, menonjolkan detail kualitas produk dan harga yang terjangkau. Karena di salah satu pertanyaan, apa yang membedakan Yumeko Bakery and Pastry dengan produk lain adalah rasa yang tidak murahan tapi harga yang terjangkau. Oleh karena itu, saya masukkan ke bagian tema, yaitu menonjolkan detail kualitas produk dan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada desain, menciptakan desain yang memberikan kesan kehangatan, elegan, dengan aksen warna coklat, krem, oranye yang didukung oleh warna hitam dan putih. Nah, di sini saya izin menambahkan kalau saya memang mengutamakan yaitu aksen warna coklat, krem, dan oranye. Karena memang di bakery itu banyak sekali jenis roti dan pastry, dan memang warna utama sebuah roti itu adalah berbagai macam shading warna coklat, seperti coklat, krim, oranye, dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang warna utamanya adalah warna coklat, krim, dan oranye untuk di website tersebut. Kemudian di bagian deskripsi, seperti yang sudah dijawab oleh Bu Yuli, kalau website ini akan menjadi laman promosi dan presentasi produk-produk yang dijual. Kemudian ada informasi lengkap mengenai produk, deskripsi produk, harga, laman pemesanan, dan juga tentunya desain produk dan gambar produk itu harus menarik perhatian dan tetap menjaga keaslian dan kualitas produk bakery and pastry yang dijual. Jadi memang tidak boleh ada manipulasi gambar karena harus sesuai dengan apa yang dijual. Berikut ada beberapa referensi website. Di sini memang referensinya itu website-website yang terkait dengan food and beverage juga, agar memang referensi itu sesuai dengan apa yang akan saya buat. Untuk font, di sini ada 3 jenis font. Saya jelaskan mungkin satu persatu. Superfood ini untuk judul dan heading, dan memang ini font yang sangat kesannya kartun ya, dan sangat menonjol dan cocok sekali untuk menjadi judul dan heading banner promosi produk atau kategori produk, dan memberikan kesan yang fun dan menarik perhatian. Kemudian untuk 2 teks terakhir seperti Havitas dan Poppins ini untuk bagian deskripsi dan detail. Contohnya untuk teks dan judul, kemudian untuk body text. Nah, di sini ada kurang lebih susunan dokumen persiapan, yaitu adalah masuk ke halaman utama, menjelajahi isi homepage, memilih kategori produk, halaman produk, memilih produk, masuk ke halaman detail produk, menambahkan produk ke keranjang, masuk ke halaman checkout, memilih metode pengiriman dan pembayaran, dan halaman pembayaran terkonfirmasi. Baik, di sini kita lanjut ke user flow dari website Yumeko Bakery and Pastry. Yang pertama ada homepage. Di isi homepage tersebut ada navbar, company profile sekilas, logo, sign in, dan menu. Dari sign in tentunya ada navbar juga, logo, back button, username, password, nomor HP dan email, dan apabila lupa password ada forget password. Selanjutnya ada banner kategori produk, di mana di sini para pelanggan bisa memilih kategori di antara produk bakery dan produk pastry. Seperti yang sudah dijelaskan, ada foto produknya, nanti judul yang menampilkan nanti ada bakery dan pastry. Selanjutnya ada bagian pemesanan atau order. Tentunya ada logo dan navbar, kemudian ada produk, deskripsi produk, dan harga. Kemudian ada beli. Setelah dari beli akan lanjut ke bagian laman pembayaran, di mana ada produknya, kuantitas produknya mau berapa, metode pembayaran, kemudian metode pengiriman. Setelah bayar juga masuk ke laman konfirmasi pembayaran. Selanjutnya ada banner sosial media apabila pelanggan ingin menghubungi Bu Yuli atau melihat Instagramnya. Kemudian di bagian company profile tentunya ada gambar company description. Terakhir ada register page apabila memang pelanggan belum memiliki akun. Ada email, username, password, nomor HP, dan juga alamat. Oke, selanjutnya kita ke bagian wireframe. Untuk wireframe sendiri hanya gambaran kasar bagaimana website akan terbentuk. Di sini ada homepage-nya, ada produk, social media, dan bagian support, dan ini keranjang untuk melihat apa saja yang akan dibeli nanti. Kemudian di sini ada akun, setting akun, dan riwayat pembelian. Di sini ada laman company profile, dan teks di sini sebagai deskripsi dari company profile tersebut. Untuk our products ini merupakan kategori dari produk yang dijual, ada bakery dan pastry, kemudian ada social media dan kontak. Di sini nanti akan ada username IG-nya, kemudian di bagian sini akan ada nomor WhatsApp-nya. Lanjut, apabila memang kita klik dari salah satu kategori ini akan beralih ke laman produk atau laman kategori dari produk-produknya. Misal di sini ada tulisan bakery dan akan tersedia berbagai macam produk yang memang di kategori bakery. Dan apabila diklik, akan beralih ke laman
pembelian, di mana ada opsi tambah ke keranjang dan beli sekarang. Tentunya ada deskripsi produk, harga, kategori produk, dan nama produknya. Kemudian setelah misalnya kita pencet beli sekarang, akan beralih ke login to your account apabila pelanggan belum login akun atau belum memiliki akun. Untuk skenario sekarang, apabila pelanggan memang belum memiliki akun, akan dialihkan lagi setelah memencet tombol register di sini ke laman register your account, di mana pelanggan akan membuat akunnya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran dan pembelian produk. Apabila memang sudah, akan dialihkan ke laman pembayaran, di mana pelanggan bisa memasukkan alamat, nomor handphone, kemudian memilih kuantitas dari produk tersebut, ingin membeli berapa banyak dari produk tersebut. Kemudian pelanggan juga bisa menambah catatan khusus untuk pembelian produk yang akan dibeli. Sebelah kanan ada metode pembayaran, metode pengiriman, asuransi dari pengiriman. Bawahnya ada bagian detail transaksi seperti total harga, ongkos kirim, asuransi pengiriman, dan ada opsi untuk menggunakan promo apabila tersedia. Kemudian setelah total dari tagihan tersebut, ada opsi untuk membayar. Setelah memang sudah dibayar, akan ada konfirmasi pembayaran. Nah, dari konfirmasi pembayaran ini akan ada logo centang untuk melambangkan kalau memang pembayaran tersebut sudah terkonfirmasi. Kemudian di bawahnya ada metode pembayaran yang digunakan, nomor transaksi, nomor referensi, dan ada waktu selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian Figma Prototyping. Pertama, kita masuk ke laman homepage, di mana disambut dengan slogan kenikmatan di setiap gigitan. Dan kita mulai dari yang atas, ada logo, keunggulan yang apabila dipencet akan dialihkan ke bawah, yaitu keunggulannya dari usaha Umeko ini. Selanjutnya, ada produk yang dijual ada di bagian sini yang berupa banner dan kategori produk. Selanjutnya ada About Us yang akan dialihkan ke company profile. Di sini ada deskripsi singkat mengenai company profile Umeko Bakery and Pastry. Selanjutnya ada bagian social yang akan dialihkan ke bagian sosial media dari Umeko Bakery and Pastry, yaitu ada Instagram dan juga WhatsApp beserta dengan nomornya. Terakhir ada support, di mana akan dialihkan ke laman support yang tersedia FAQ atau Frequently Asked Questions, yang artinya adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Kemudian di paling bawah ada opsi untuk mengirimkan keluhan dari pelanggan kepada pemilik toko tersebut. Kemudian kembali ke laman utama. Nah, apabila kita pencet Order Now, akan dialihkan ke kategori produk yang tersedia. Kemudian bisa kita pilih salah satu produk dari dua kategori produk tersebut. Setelah dipilih, akan dialihkan ke laman kategori produk tersebut yang apabila di-scroll ke bawah akan menyediakan berbagai macam produk yang dijual di kategori produk tersebut. Dan jika dipilih satu, akan dialihkan ke laman pembelian, di mana ada bagian ulasan, deskripsi produk, harga produk, kategori produk tersebut, kemudian di paling bawah tentunya ada beli sekarang dan tambah ke keranjang. Dan jika kita mengklik tambah ke keranjang, akan dialihkan ke laman keranjang dan juga check out. Yang bisa kita isi yaitu ada provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, alamat tambahan, serta ada tambahan kuantitas sesuai dengan jumlah produk yang ingin kita beli. Ada harga, kategori produk, dan kurang lebih sama seperti yang ada di bagian laman produk yang detail tadi. Selanjutnya di paling atas ada metode pembayaran, namun karena masih load tulisannya belum kelihatan. Kemudian ada metode pengiriman, asuransi pengiriman yang bisa dicentang atau tidak. Lanjut ke bagian detail pembayaran, yang mana ada total harga, total ongkos kirim, total asuransi pengiriman, dan ada opsi untuk menggunakan promo yang tersedia. Paling bawah ada total tagihan dan juga opsi untuk membayar. Setelah kita pencet opsi untuk membayar, akan dialihkan ke konfirmasi pembayaran, yang mana ada nomor transaksi, nomor referensi, waktu selesai, dan biaya pembayaran tersebut. Nah, setelah itu bisa pencet kembali tombol back, akan dialihkan kembali ke homepage website tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.